buahnya bawa panah, bawa senjata, Cengiz Khan itu selalu membawa Raja Walinya bertahun-tahun. Karena Raja Walinya itu mampu terbang tinggi menembus awan dan kemudian mampu melihat keadaan di lapangan yang tidak bisa dilihat oleh prajurit biasa. Nah, satu saat ketika berburu, Cengiz Khan itu sudah jauh tapi tidak memperoleh apa-apa. Akhirnya mereka kembali dan dia biasanya kalau tidak terpenuhi apa yang diinginkan itu dia emosi. Tapi karena ingin tidak menumpahkan emosi pada anak buahnya, dia melanjutkan perburuannya itu sendiri. Dan dia berkuda naik jauh memasuki hutan. Dan mungkin memasuki hutan itu tidak ada prajurit yang menemani, tapi ada Raja Wali yang tetap mendampinginya di lengannya. Nah, mungkin karena kelelahan, jauh berjalan, tiba-tiba dia haus sekali. Kemudian dia lihat kiri kanan semua sumber air kering, tapi ada air yang menetes. Demi tetes, dia langsung buka, ada tas kecil di punggung kudanya. Dia buka satu cangkir dan dia kemudian mencoba menaruh cangkir kecil itu kepada air yang tumpah itu dengan harapan bisa diminum. Nah, ketika dia ingin meminum air yang sudah masuk di dalam cangkir itu, tiba-tiba Raja Walinya langsung mencakar cangkir itu jatuh. Dia sangat kecewa. Kenapa ketika dia ingin meminum air itu, Raja Walinya menumpahkan air itu. Dia kembali lagi kedua, taruh cangkirnya, airnya netes-netes. Ketika baru setengah, tiba-tiba Raja Walinya menendang cangkir itu kembali. Nah, yang ketiga dia lihat kiri kanan, jangan sampai wibawanya runtuh. Ada masyarakat yang melihat bagaimana mungkin panglima perang yang sangat ditakuti rakyatnya itu tidak mampu mengendalikan seekor burung. Akhirnya dengan sangat emosi, ketika dia ketiga kalinya mengangkat cangkirnya itu, ketika Raja Wali itu ingin menendang cangkirnya, dia menghunus pedangnya sehingga pedangnya tertancap di dada Raja Walinya dan Raja Walinya mati seketika. Ketika dia naik ke atas, dia baru sadar ketika melihat sumber air yang menetes itu ternyata hampir penuh karena itu ada bangkai ular yang sangat berbisa. Rupanya Raja Wali yang mencoba menendang cangkirnya itu bukan kurang ajar atau kurang sopan, tapi sesungguhnya karena ingin menyelamatkan nyawa Cengiz Khan sang panglima perang ini. Akhirnya dia peluk burungnya itu, dibawa ke aula negara dan disuruhlah masyarakatnya mengabadikan dengan sebuah patung Raja Wali dengan dua pesan yang ada di masing-masing sayapnya. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, satu pesan yang sangat sederhana di sayap bagian kanan itu bunyi pesannya. Pertama, janganlah mengambil keputusan yang sangat penting atau sangat strategis ketika hati Anda sedang marah. Jangan mengambil keputusan di saat Anda marah dan emosi. Yang kedua, ini juga tidak kalah menariknya pesannya di sayap yang sebelumnya. Ketika seorang sahabat melakukan hal yang kurang berkenan dalam hidupnya, tetaplah ingat, dia tetaplah seorang sahabatmu. Saya kira para pimpinan Polri, TNI yang hadir di NTB ini cepat juga berlalu pindah ke tempat lain. Tapi pengalaman saya di Jakarta, 3 periode jadi anggota DPR, menyaksikan bahwa sirkulasi elit di negeri kita ini sangat sempit. It's small community, semuanya saling mengetahui. Oleh karena itu, relasi yang coba dibangun di NTB ini dengan Pak Danrem, Pak Kapolda, Pak Danlanut dan Lanal yang kompak, mudah-mudahan perjalanan panjang yang tidak akan berhenti di NTB ini, tapi suatu saat mungkin buah manis akan kita rasakan di masa akan datang di kemudian hari. Saya kira terima kasih Pak Danrem telah menghadirkan upacara yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan di acara berikutnya, di acara BNN, Binda, dan Lanut, dan Lanal kita tetap bersama kembali untuk tetap kompak untuk NTB yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun TNI, mudah-mudahan tetap berada di hati rakyat dan TNI adalah kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.